Ini guru kilas mana? Halo. Kerja yang baik, oke. Mailing. Tolong tangkap mailing. Barani Berninya berbuat owner di wilayahku. Ayah. Lari terus, panas-panasan jadi pencuri motor. Satpam brengsek, tak kira kau kuat juga. NAK, tinggalkan TAS ini. Aku akan melepasmu. Bawa teman juga, pantas saja percaya diri, tua. Sekarang ku beri kesempatan, kau harus. Suja 3 kali sekra perjalanan, baru kilepaskan. Mau? Diam saja apa? Serang. Bajingan, ikut geng, nggak belajar yang bener. Jangan pukul lagi. Kak, ini tasnya kembali. Pergi sana. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Bu Guru Kiao, aku baik-baik saja. Ini, tasnya kembali. Coba periksa, apa ada yang hilang. Oak. Omong-omong, tadi itu semua kau yang atasi? Itu cuma pencuri motor kecil, nggak worth it. Tak kira kau sehebat ini. Kalau gitu, jadi satpam di sekolah kami. Agak mubazir, ya? Sekarang, harus seperti kalian yang berpendidikan baru berguna. Omong-omong, anakku ada di kelasmu. Kedepannya, mohon bimbingan lebih dari Bu Guru Kiao. Anakmu? Chi Xiaotian. Oh, kalian berdua ayah dan anak? Aku ingat di formulir pendaftaran Xiaotian. Tertulis keluarga tunggal. Bulletin Guru Kiao. Ada APA? Nggak apa-apa, aku balik ke kelas dulu. Sudah jauh masih ditatap. Tapi ngomong-ngomong, Bu Guru Kiao itu bunga emas kota Yun. Kau ngapain terus-terusan ngejar? Kau nggak ada kerjaan ya, ketua pengawal. Istana Naga. Kau malah jadi tukang bersih-bersih di sekolah. Dibandingkan yang mulia naga, jadi OB itu biasa saja. Sudah, jangan debat. Qing Niao, Kelonji. Seberapapun kau membujuk, aku tak akan kembali ke Istana Naga.
Sebelum Qiu Sui meninggal, aku berjanji padanya. Harus menjaga dan menemani Xiao Tian tumbuh dengan aman. Sepertinya, janji kakak pada istri tidak terpenuhi. Apa maksudmu? Tuan muda sedang berkelahi dengan seseorang. APA. Qi Xiao Tian. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jauhkan diri dari Lin Yiyi. Siapa di seluruh kota Yun yang tidak tahu? Dia adalah wanita yang kupilih, Li Tianxing. Li Tianxing. Hubungan antara aku dan Lin Yi. Itu adalah kebebasanku. Kenapa harus mendengarmu? Kenapa? Karena Tuan Li adalah anak ketua sekolah, bisa mengeluarkanmu. Dalam Sikjap, Kekep Tidak, Saperu Kota Yun adalah milik keluarga Li, bahkan dewa sekalipun. Tidak berani merebut wanita dari Tuan Li. Kamu berani? Kamu benar-benar nekat. Sangat kekanak-kanakan. Sudah, aku tidak punya waktu untuk bersaing cinta dengan kalian. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mengabaikan perkataanku, bagaimana bisa kamu melakukannya? Kamu benar-benar berani, miskin tapi keras kepala. Li Tianxing. Selain mengandalkan kekuasaan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Benar, aku memang mengandalkan kekuasaan. Lepaskan. Siapa lagi kalau bukan anaknya Li Laohu? Lahir dengan modal untuk sombong. Kalian bilang, benar kan? Benar. Ku beritahu, gadis sehebat Yi tidak akan pernah memilihmu. Berani memanggilnya dengan akrab, benar-benar tidak tahu diri. Sangat lucu. Bagaimana mungkin Yi memilih orang seperti kamu? Yang tidak berguna dan sampah masyarakat. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatunya. Cari mati. Tuan Li, dari mana datangnya sampah busuk ini? Berani ikut campur? Percaya tidak, aku bisa membuatmu dipecat seketika. Ayah, kenapa ayah datang? Kamu masih berani bertanya, tidak belajar di sekolah. Hanya membuat masalah di luar. Ayah, aku tidak membuat masalah, mereka yang keterlaluan. Siapa ini? Ternyata ini ayahmu. Ayahnya Qi Xiao Tian adalah satpah busuk. Apa satpah? Hanya penjaga pintu. Kamu, Tunggu sebentar. Jangan gegabah. ayah, kau masih sedikit berdarah. Mereka memarahimu. Anjing penjaga. Jika aku tidak salah, kau tuan muda. Kau punya sedikit penglihatan. Kau adalah penjaga keamanan di sekolah. Itu berarti aku tidak terlalu benar. Xiao Tian dengan cepat memberi sedikit kalender. Maaf, mengapa aku meminta maaf? Apakah Anda akan melayani yang lembut? Menyinggung mereka. Apakah keluarga mereka kaya? Ada uang, ada kalender. Apa yang biasanya saya ajarkan? Saya harus bertahan dalam segala hal. Untuk menyakiti ibumu. Kalender kecil. Anak saya memiliki temperamen buruk, jangan melihatnya secara umum. Aku akan kembali dan membicarakannya. Belly rokok yang baik, anger yang baik, dan pergi ke pintu untuk meminta maaf kepada Anda, Oak. Rokok yang baik dan anggur yang baik. Kepala Arguoto pintu depan besar. Kau punya penjaga keamanan yang bau. Jadi, Anda tidak mengatakan sepatah kata pun selama saya bisa melakukannya. Dijamin, aku bilang kau kubis tua ini. Sangat menarik seperti ini, saya tidak akan mempermalukan Anda. Kau membiarkan putra MU menjauh dari Lin Yi. Itu saja Lin Yi. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Ayah, kau tidak peduli. Ada apa dengan Li Tianxing? Aku tidak akan pernah menyerah. Jangan berselang, jangan makan, jangan selekan tangan Anda. Untuk memukul saya anak ini, orang tua ini juga. Jangan. Li Tianxing, hentikan aku. Apa yang kau lakukan? Yi. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Siapa yang menyuruhnya sepanjang hari? Kodok ingin memakan daging angsa. Ya, dia adalah orang miskin. Masih ingin mengingat Dewi Yi kita. Jangan buang air kecil dan minta aku untuk mengatakan. Melihat seluruh kota Yuncheng layak untuk Dewi Yi. Hanya keluarga saya yang memiliki sedikit pengalaman. Kaki anjing ini terlihat jelek. Yuncheng ini bisa cocok denganmu. Orang lain tidak pantas memberi Anda sepatu. Prajna, kenapa aku tidak tahu? Aku tidak apa-apa. Di sini sangat berbahaya. Kau kembali dulu. Tidak apa-apa, mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku. Ini pasti Paman Ki ya? Halo, Paman Ki. Aku Lin Yi, aku dan Xiao Tian. Teman sekelas dari SD sampai kuliah. Aku bilang kalian berdua ini. Paman Ki, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin dengan Xiao Tian. Resmi berpacaran. Ayah, lihat ini. Lin Yi.
Maksudmu apa? Masih belum jelas juga? Bukan, kamu mikir apa sih? Dia Qi Xiaotian cuma sampah. Tidak berguna, sementara aku adalah anak keluarga Li. Yang akan mewarisi aset triliunan. Ini kamu pilih dia? Keluarga Li memang kaya, tapi keluarga kami juga tidak kekurangan uang. Kalau tidak ada urusan lagi, kami pergi dulu. Mau pergi kemana? Kalian, orang tua Qi ini. Pukuli sampai cacat. Li Tianxing, jangan keterlaluan. Aku mau ganggu dia, kenapa? Aku kasih tahu hari ini. Kamu ikut aku ke hotel untuk bersenang-senang. Kasih aku muka, atau lihat saja. Aku pukuli dia sampai cacat. Tunggu sebentar. Bisa ganti syarat lain? Yi, tidak perlu bernegosiasi dengan sampah ini. Sebagai pria, aku yang harus melindungimu. Xiaotian, Ayah, bawa Yi pulang. Biar aku yang urus di sini. Xiaotian. Paman Qi, Tunggu dan lihat dulu. Dasar sampah, hari ini aku akan kasih tahu. Akibatnya ganggu aku, serang. Paman Qi, cepat cari cara. Jangan cuma nonton, bantu Xiaotian. Bantu APA, ini saatnya dia tunjukkan. Tanggung jawab sebagai pria. Apa-apaan ini, bos? Salah, kamu tidak bisa memukul? Harus aku ajari? Serang. Aduh. Young Master Lee, kamu tidak APA? Serang. Berhenti semua. Oh, ternyata Guru Kiao datang. Li Tianxing, kamu benar-benar tidak bisa diajar. Lagi-lagi memanfaatkan kekuasaan, teman Xiaotian, kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Guru Kiao, aku tidak apa-apa. Ah, benar-benar tidak menyenangkan. Qi Xiaotian, hari ini kamu beruntung. Setiap hari ke depannya, akan ada kejutan menantimu. Guru Kiao, yang ini juga kualitas premium ya. Format sedikit. Baik. Ayo pergi. Kalian pulang dulu ke kelas. Ya. Xiaotian, tadi kamu bikin aku kaget setengah mati. Lao Chi, kamu ikut aku ke kantor. Ha. Guru Qiao, anak saya Xiaotian memang terlalu nakal. Selalu merepotkanmu, kedepannya mohon bimbingannya. Bantu saya didik dia. Tidak masalah, pasti saya jaga dia baik-baik. Ngomong-ngomong, soal kejadian pagi tadi, aku belum tahu bagaimana membalas budimu. Ini kewajibanku, tidak perlu berterima kasih. Tidak bisa begitu, kamu mengambil risiko besar. Mengambil tas saya dari pencuri motor. Kalau saya tidak membalasnya, hati saya tidak tenang. Sangka tidak perlu berterima kasih. Sebentar, tunggu aku ambil sesuatu. Ini untukmu. Apa ini? Buka dan lihat. Setelan jas semahal ini, aku tidak bisa menerimanya. Beberapa waktu lalu ayahku ulang tahun, khusus pesan setelan ini. Tapi ukurannya salah. Sudah tidak bisa dikembalikan, coba kamu pakai. Kalau pas, kamu terima saja. Pesan khusus kok bisa salah ukuran, tetap tidak bisa diterima. Jangan menolak. Guru Qiao. Baiklah. Aku coba dulu. Guru Qiao, bagaimana? Sudah kubilang tidak pas. Tidak, sangat pas sekali. Seperti dibuat khusus untukmu. Lauki, dengan pakaian ini. Tidak ada yang berani bilang kamu satpam.
Bilang kamu bos besar pun orang percaya. Benarkah? Jangan bercanda. Dasinya agak miring, aku benerin. Lauki, kamu masih single ya? Iya, istriku sudah lama meninggal, sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Kamu membesarkan Xiao Tian sendirian, tidak mudah. Tidak pernah terpikir untuk mencari yang lain. Aku sudah tua, siapa yang mau melihatku? Siapa bilang tidak ada? Kentana. Aku, selama ini, belum pernah bertemu. Pria sepertimu, yang begitu matang, stabil, dan berkarisma. Guru Kiao, jangan bercanda denganku. Siapa yang bercanda? Aku serius. Itu juga tidak bisa. Kondisi kita berbeda jauh, usia juga beda. Jangan buru-buru menolakku, pikirkan baik-baik. Besok, beri aku jawaban. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiao Tian. Ayo makan. Ayo, ayah, jasmu bagus, dari mana? Siapa yang suruh kamu mengobrak-abrik barangku? Cepat lepas bajunya. Aku tidak mau lepas. Gugup. Kamu gugup. Katakan, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku kering yakin kemo. NK, kalau tidak saya terlibat. Aku pikul kemo. Lepas. Marah-marah apa? Lihat kamu pelitnya. Kok ada bau yang familiar? Ingat. Ini bau Guru Kiao. Hebat juga, ayah. Guru Kiao itu, dia adalah guru tercantik di kota kita. Guru tercantik pertama. Cepat mengaku. Bagaimana bisa dekat dengannya? Apa maksudmu dekat? Bicaranya kasar sekali, Dragon Lord. Kamu sembunyikan selama ini. Akhirnya kutemukan kamu. Hei Tai. Walau kamu Dragon Lord, terkenal sepanjang masa, tetap mati. Di bawah panahku. Ayah, makan sudah siap belum? Sudah jam berapa ini? Bocah nakal, berisik apa? Nak, Ayah, kita bertukar tubuh. Ini bagaimana bisa terjadi? tidak, jangan cubit aku, sakit. Apakah kita sedang bermimpi? Ini bagaimana bisa terjadi? Jangan-jangan. Karena panah kemarin itu, Hei Tai. Apa yang harus kulakukan, ayah? Ayah, aku akan terlambat ke sekolah. waktunya memang sudah mepet. Aku akan terlambat ke sekolah, bagaimana ini? Kita tidak bisa bertukar kembali dalam waktu dekat, begini saja. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk pergi ke sekolah. Kamu gantikan aku bekerja. Baiklah. Aku penasaran, apa sebenarnya hubungan ayah dengan Bu Kiao? Apa sebenarnya di antara mereka? Dasar anak nakal. Aku peringatkan, jangan sembarangan menggunakan tubuhku. Dengar? Ayah, tenang saja. Xiao Tian. Kenapa tidak menungguku? Ini sarapannya. Anak ini beruntung sekali, sampai ada yang perempuan baik seperti ini padanya. Ada apa? Tidak suka rasanya? Tidak, Ki Xiao Tian, kemarin sudah kubilang. Akan kuberi kejutan setiap hari. Bagaimana sekarang? Terkejut atau tidak? Jadi anak kecil inilah yang disuruh yang Master Li untuk kuhajar. Aku mengundangmu kemari, Master Kui, untuk memberi pelajaran. Yang takkan terlupakan sumber hidup pada anak ini. kalian anak muda selalu gegabah. Tidak bisakah masalah diselesaikan dengan bicara? Harus selalu dengan kekerasan.
Anak kecil sudah berani mengajari orang. Qi Xiaotian, takut ya? Kemarin kau sangat sombong. Takut? Dalam kamusku tidak ada kata itu. Xiao Tian, mereka terlalu banyak, jangan nekat. Banyak tapi hanya gerombolan. Masih bisa pamer, baik, akan kulihat. Tulangmu yang keras. Atau mulutmu. Kalau pintar. Segera berlutut dan minta maaf pada Yang Master Li. Bocah brengsek ini tidak layak. Kuingatkan kalian. Cepat kembali ke kelas. Dan kalian semua. Pulanglah, jangan paksa aku bertindak. Dengar itu? Dia mengancam kita. Pergi sekarang masih ada waktu. Kau yang cari mati. Master Kui, serahkan sisanya padamu. Aku yang tanggung. Dengar itu kawan? Anak ini membuat Young Master Li marah. Jangan tahan diri. Pukul dia dengan keras. Ya. Kalian semua, berhenti. Kamu ini yang terlalu jauh. Di sini terlalu berbahaya. Pulanglah dulu. Kalau begitu, kamu bagaimana? Tenang, hal kecil ini, Paman Ki bisa atasi. Paman Ki. Maksudku, aku bisa atasi. Bocah, kamu sombong sekali ya. Oh, dulu tidak pernah sadar kamu bisa membual seperti ini. Baiklah. Jika hari ini kamu bisa mengalahkan mereka, aku akan. Tidak akan mengganggumu lagi, bahkan akan sujud dan memanggilmu kakek. Memanggilmu 3 kali kakek. Baik, aku terima taruhanmu. Kebetulan aku butuh seorang cucu. Xiao Tian, kamu. Duduk manis di samping dan lihat. Selanjutnya, akan sangat keren. Kalian semua, serang bersama. Serang. Keren banget. Teman-temanmu ini benar-benar bisa atau tidak? Hak. Gampang banget dikalahkan. Aku. Hebat banget. Xiao Tian, kamu luar biasa. Aku baru pemanasan, kau sudah pada tumbang semua? Katanya jago taekwondo? Kamu. Xiao Tian, tidak menyangka kamu sehebat ini. Sudah kubilang, jangan khawatir. Cucu, aku ingat tadi ada yang bilang mau sujud. Memanggil kakek. Dia sekarang menyuruhku sujud dan memanggilnya kakek. Bisa tolong? Kamu sendiri yang menghajarnya dengan keras? Tenang, Li Xiao. Aku akan pukul sampai kamu puas. Bocah sombongnya? Sombong itu ada konsekuensinya. Sekarang tidak ada yang melindungimu lagi, kan? Aku peringgatkan kamu, jangan macam-macam. Sebagai manusia, yang paling penting adalah menepati janji. Mau aku tidak macam-macam? Bisa. Tapi kamu harus menepati taruhanmu. Bisa tidak usah memanggil? Aku kasih uang, aku punya banyak uang. Yang ini juga untukmu, yang ini. Siapa yang mau uang kotormu? Aku kasih waktu 3 detik. 3. Kakek Xiao Tian, aku salah. Nah, baru benar. Aku anggap kamu lulus. Baik. Tunggu, hari ini sudah selesai. Tapi bagaimana dengan kemarin? Ah, Yi, kamu bilang, kita harus melepaskannya? Dia harus berjanji,
tidak akan menggangguku lagi. Katakan, apakah kamu berani mengganggu Yi lagi? Tidak berani, sekarang aku bahkan tidak tahu nama Yi. Aku tidak tahu. Baik sekali. Pergi sana. Baiklah. Lao Chi, kamu datang. Bagaimana dengan usulanku kemarin? Sudah kamu pertimbangkan? Wah, ternyata ayahku sangat akrab dengan Bu Kiao. Kamu melamun apa? Tidak ada. Sebenarnya usulan apa ini? Bagaimana aku harus menjawab? Kamu seorang pria dewasa, masih membesarkan seorang anak. Tidak ada wanita yang merawatmu seperti ini. Tidak baik. Astaga. Bu Kiao ternyata ingin menjadi ibu tiriku. Jika tidak menjawab, aku anggap kamu setuju. Di luar terlihat dingin, tapi di dalam begitu bersemangat. Malu-malu? Kita kan sudah dewasa, tidak perlu begitu. Bu Xiao. Jangan seperti ini. Sebenarnya, aku... Ada apa denganmu? Lauki hari ini aneh sekali. Bu Kiao, sebenarnya hatiku masih seperti anak kecil. Aku mengerti. Ternyata Lauki suka yang seperti ini. Baiklah. Apa maksudmu? Bagaimana? Cantik tidak? Bu Kiao, kenapa kamu punya baju seperti ini? Ini kostum untuk acara sekolah, kaos kakinya agak pendek. Pendek? Bagaimana? Pendek tidak? Tidak tahan. Lebih baik aku beritahu yang sebenarnya. Bu Kiao, sebenarnya aku... Bu Kiao, sebenarnya aku... Jangan katakan apa-apa. Biarkan hatimu yang member hukum. Detak jantungmu sangat cepat. Jangan seperti ini. Kamu sedang bermain, kejar-kejaran, denganku? Kalian sedang apa? Xiao Tian, kamu kenapa datang? Bu Kiao, aku datang untuk membicarakan sesuatu dengannya. Kemari. Xiao Tian, Dasar anak nakal. Apa yang kukatakan padamu? Dianggap angin lalu saja, ya? Ayah, ini salahku? Siapa yang menyuruh guru Kiao langsung masuk? Kalau begitu, kamu jangan dekat-dekat dengannya. Dengar ya? Iya, ayah. Nanti pulang sekolah, Yi janjian sama aku nonton film. Nanti jangan sampai ketahuan, ya. Saya belakan, pergi. Nggak bisa. Yi udah lama nungguin ini. Aku nggak bisa bikin dia kecewa. Kalian kan masih pelajar, fokus belajar dulu. Nonton film apaan? Nggak mau pergi ya? Enggak. Nggak pergi juga boleh. Nanti aku cari guru Kiao deh. Wah, anak ini sekarang udah berani. Mengancam bapaknya sendiri, ya? Oke. Aku pergi deh. Beneran? Empat elemen bermain golf. Pegang stick, pegang stick, pegang stick. Sikap berdiri. Pukul bola. Masuk lubang. wah, ayah angkat hebat banget. Pelajari cara menyatukan pinggang dan kaki. Masuk lubang jadi gampang banget. Ayah, kamu harus bantu aku balas dendam. Aku hampir dipukuli. Master Hu, kok kamu juga luka? Begini ceritanya. Yang Master suruh aku ajari pelajar satu, ya aku ajak.
Si Kumpulan Taman ke sana. Nggak nyangka anak itu jago banget bela diri. Aku aja nggak bisa ngalahin dia. Gimana ini? Ayah, Qi Xiaotian keterlaluan banget. Dia suruh aku panggil dia kakek. Itu artinya kamu jadi anaknya, dong? Dia sama sekali nggak hargai keluarga Li kita. Cuma seorang pelajar biasa, tapi sombong banget. Minarek. Gini aja. Aku suruh empat penggul prong. Mei, Lon, Zhu. Untuk ketemu dia langsung. Oak. Udah jam berapa ini? Katanya ketemuan di sini. Wah, nggak baik. Yi dalam bahaya. Yi, Xiaotian! Li Tianxing, ternyata memang ulah kamu. Qi Xiaotian, cepat sekali datangnya. Sepertinya kamu sangat peduli sama Lini, ya? Li Tianxing, lepaskan dia. Li Tianxing, kamu berani-beraninya menculik aku? Kakekku pasti nggak bakal ngasih ampun sama kamu. Aduh, aku takut banget. Tapi tolong kamu sadar. Keluarga Lin kamu sekarang kayak unta sekarat. Sedangkan keluarga Li kita di kota Yun lagi, di puncak kejayaan. Sebelum aku bertindak, aku menyarankanmu untuk segera melepaskan orang itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Masih berani mengancamku? Aku tahu kamu jago bertarung, tapi jago bertarung nggak ada gunanya. Yi, Aku bertahu kamu, sekarang Lin Ii. Ada di tanganku. Aku sarankan kamu jangan macam-macam. apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan Yi? Sederhana saja, hari ini biarkan aku bersenang-senang. Bagaimana? Tidak sulit kan? Baik, aku akan menemanimu bermain. Bagus. Aku punya empat penggul hebat. Lon, Zhu, dan Zhu. Mereka tidak hanya ahli bela diri, tapi juga jago judi. Begini, kamu main beberapa ronde dengan mereka. Jika kamu menang, aku akan melepaskan Yi. Jika kamu kalah, kamu akan aku perlakukan sesukaku. Xiaotian, jangan terjebak oleh mereka. Baik, aku setuju. Siapa yang akan maju duluan? Aku. Bagaimana cara bermainnya? Kita main dadu, bandingkan jumlah poinnya. Ini mau mengandalkan keberuntungan saja, ya? Yang menentukan hasil judi bukan cuma keberuntungan. Mari kita tambahkan taruhan. Jika kamu kalah 1 poin. Aku akan mengambil 1 jarimu. Baiklah, kalau kamu yang kalah, Tidak mungkin. Hebat sekali, dengan mudah dapat 3 angka 6. Kakak Ju pasti menang, anak ini tunggu saja dipotong jarinya. 3 angka 6, apa pacarmu masih punya jari? memang ada sesuatu. Agar tidak kalah, kamu juga harus dapat angka yang sama. Silakan. Ini tidak mungkin. Pantasan saja begitu percaya diri, ternyata masih punya cadangan. Kurasa tempat ini sudah menipu banyak orang, ya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sekarang giliranmu menunjukkan angkanya. Jangan-jangan tidak berani? Kamu tidak benar-benar berpikir sudah menang, kan? Lalu, 3 angka 1mu mau banding apa dengan 3 angka 6ku? Selisihnya 15 poin. Kalau dihitung, potong kedua tanganmu pun masih kurang 5. Jericho. Memang hebat kakak Ju, teknik judinya luar biasa. Mau melawan kakak Ju? Anak ini masih terlalu hijau. Bagus, kerja bagus, nanti aku beri hadiah besar. Terima kasih, Tuan Li. Qi Xiaotian, sekarang tahu hebatnya kan? Begini, jangan bilang aku menindasmu. Menyerah, kalah setengah. Bagaimana? Sekarang berlutut dan panggil aku 3 kali kakek. Aku hanya mengambil 1 tanganmu. Li Tianxing, jika kau berani menyentuh Xiaotian sedikit pun, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Memohonlah padaku.
Tunjukkan sedikit kesungguhan. Datang, temani aku dengan baik malam ini. Sinting. Aku akan membiarkanmu pergi dengan kekasihmu. Bagaimana? Li Tianxing, jangan ganggu Yi. Yi, jangan takut, yang kalah. Belum tentu aku. Sudah sampai segini masih juga keras kepala. Buka datemmu. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kenapa aku tidak bisa merasakan perubahan di dalam dadu? Chi Xiaotian, berani beraninya kau curang. Aku tidak melakukannya, kau bisa cek rekaman CCTV sendiri. Meskipun caramu licik dan kami tidak menyadarinya. Tapi di ronde ini paling-paling kau hanya bisa seri, bagaimanapun juga. Tidak mungkin menang. Siapa bilang? Aku tidak bisa menang? Makan. Ini tidak mungkin. Apa yang sebenarnya kau lakukan? 3 angka 6 dan 3 angka 1, ponnya lebih tinggi dari Jia. Tapi dari mana datangnya 2 set dadu? Lihat baik-baik. Dadunya jelas lebih tipis, sepertinya dipotong di tengah. Sehingga menghasilkan efek 2 set dadu. Sekarang. Sudah jelas siapa pemenangnya kan? Tapi kau melanggar aturan. Aturan? Aku tidak ingat ada aturan apa. Baik. Jika kau tidak puas, aku bisa membiarkanmu mengocok lagi. Atau, kau juga bisa menggunakan caraku. Baik Qi Xiaotian, ini katamu ya. Tunggu apa lagi? Cepat kocok. Cepat kocok. Yang Master Li, aku tidak bisa melakukan trik seperti dia. Aku belum pernah mendengarnya. Tidak berguna. Qi Xiaotian, ronde ini kau menang. Tapi jangan terlalu sombong, masih ada 3 ronde. Apapun trik yang kalian punya, aku siap menemani sampai akhir. Ronde ini kita main kartu saja, yang paling sederhana. Jackie, Tunggu, aku tidak percaya kalau kau yang mengocok. lalu mau bagaimana? Begini saja, kita lempar kartu ini ke udara. Kita tutup mata, dan dari kartu yang jatuh, pilih 3 kartu secara buta. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Qi Xiaotian, kok bisa jadi? Sifat ini? Kukira kamu bakal lebih hebat, ternyata cuma segini. Qi Xiaotian, kali ini kamu pasti kalah. Masih terlalu dini untuk bicara menang atau kalah. Kamu masih keras kepala. Kartu yang aku dapatkan adalah triplet terbesar. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? 3 kartu as, kartu terbesar lo. Kartu itu sengaja kubuatkan untukmu, 3 kartu as. Ini tidak mungkin. Ada setumpuk kartu terkecil di bunga emas yang bisa membunuh. Semua triplet, asalkan dalam proses mengambil kartu. Kamu mendapatkan kartu triplet, sementara aku hanya mengambil yang terkecil. Di ronde ini, aku pasti menang. APA? Sayang sekali, kartu yang kudapatkan justru 235. Jadi, di ronde ini, akulah pemenangnya. Bagaimana mungkin? Aku ternyata dari awal sampai akhir dimanfaatkan olehmu. Bodoh, kamu tidak punya tahu? Kamu yang bernama Lan kan? Kamu juga sampah tahu? Kamu sampah. Mau menang sekali lagi? Sudah, jangan banyak bicara. Selanjutnya, mau main apa? Bisa mengalahkan 2 saudariku berturut-turut, harus diakui. Teknik judimu sangat hebat. Jika terus bermain biasa seperti ini, kami pasti kalah. Kamu mau main yang bagaimana? Tentu saja main yang lebih menantang. 1 ronde ini saja, tentukan siapa yang menang. Dan siapa yang mati. Russian Roulette, kamu pasti tidak asing. Kami berempat. Ditambah kamu, 5 orang main game ini. Bagaimana? Memang cara bermain yang sangat unik. Cara tradisional dengan peluang 1/6.
Terlalu aman. Kalau main, ya yang lebih menantang. Sekarang, peluangnya jadi seperlima. Sangat menegangkan. Bagaimana? Qi Xiaotian? Berani main? Main? Tentu saja main. Kalian mulai dulu. Xiaotian, jangan. Terlalu berbahaya. Tenang saja. Lagi pula ada mereka berempat yang jadi tameng. Siapa tahu aku beruntung, bisa menang tanpa usaha. Kakak, aku duluan. San Mei, berikan padaku. Giliranku. Kakak, ini. Sekarang peluangnya 50%, kamu harus pikirkan baik-baik. Kalau tidak hati-hati, nyawamu bisa melayang. Gurauan, aku sudah melewati banyak hal dalam hidup. Kenapa? Takut? Kamu diam saja. Kenapa marah? Begini, aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak berani menarik pelatuk, anggap saja kamu menyerah. Dua. Tiga. Sepertinya Tuhan ada di pihakku. Sangat menegangkan, Qi Xiaotian. Terjebak oleh ulah sendiri, ya? Nak, mau lanjut atau tidak? Kalau lanjut, sekarang giliranmu dan peluru terakhir ini. Pasti ada pelurunya. Tentu saja lanjut, ini kan permainan, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Benarkah, Qi Xiaotian? Xiao Tian, cepat menyerah, jangan terjebak tipu mereka. Menyerah? Mau main ya main, mau berhenti ya berhenti. Tidak semudah itu. Li Tianxing, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Untuk melepaskan Xiao Tian? Aku hanya ingin hal yang sederhana, sama seperti kemarin, kamu. Kamu buat aku senang, lalu aku akan lepaskan pacarmu. Bagaimana, ayo? Tidak. Li Tianxing, lepaskan tangan kotormu. Siapa bilang aku tidak berani lanjut? Tak kesangka kamu kakak berani baiklah. Kalau kamu nekat mati, aku akan kabulkan permintaanmu. Xiao Tian, jangan. Wah. Apa yang terjadi? Kenapa peluru tidak keluar? Kamu, apa yang terjadi? Jelaskan. Tidak mungkin, peluru ini jelas aku yang masukkan sendiri. Tidak mungkin hilang begitu saja. Bagaimana kamu melakukannya? Li Tianxing, sekarang. Apakah aku menang? Jangan banyak bicara. Cepat katakan, kenapa peluru tidak keluar dari pistol? Kenapa? Karena di dalam pistol ini, sebenarnya tidak ada peluru sama sekali. Peluru ini ada di sini. Bisa mengambil peluru di depan kami. Harus kuakui, kamu memang lebih unggul. Ronde ini kami kalah, yang Master Li. Maaf, kami mengecewakan kepercayaanmu. Siapa? Kalian semua sampah. Sombongnya bilang diri hebat, tapi ternyata tidak ada gunanya. Bahkan sampah Qi Xiaotian saja tidak bisa ditangani. Buat apa keluarga Li mempekerjakan kalian? Yang Master Li, jangan marah. Kami akan meminta hukuman dari Master Hu sepulang nanti. Sudah, Li Tianxing. Seharusnya menepati janji taruhan. Lepaskan Yi. Lepaskan. Tidak mungkin.
Aduh, dasar bocah nakal. Kau tetap saja. Brengsek. Mei, Lan, Ju, ku beri kalian berempat kesempatan untuk menebus kesalahan. Serang bersama, habisi dia. Saya. Sekarang, sandaran terakhirmu sudah hilang. Jangan macam-macam. Ayahku adalah Lilau Hu. Li Tianxing, kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Dan juga, janjimu sebelumnya padaku. Jangan ganggu Yi lagi. Kemarilah. Aduh. Xiaotian, Kakak Chi, kau baik hati, maafkan aku sekali lagi. Aku mengajakmu minum teh di rumahku, ya? Enak tidak? Aku. Enak. Da Hong Pao. Da apa Pao? Da Hong Pao. Apa Hong Pao? Da Hong Pao. Da Hong apa? Da Hong Pao. Aduh, berhenti. Jangan tabrak lagi, aku tidak tahan. Bocah nakal, kau pikir aku mudah dibohongi? Iya. Iya. Tidak mudah dibohongi. Lalu kenapa kau membohongiku? Aku, mohon jangan pukul lagi. Mari kita bicara baik-baik, jangan tabrak lagi. Xiao Tian, dia tetap anak muda keluarga Li. Bagaimana jika kau? Orang ini terlalu banyak berbuat jahat. Jika tidak dihukum berat, dia pasti akan mengulanginya lagi. Tidak akan. Aku bersumpah. Tadi kau mengikat Yi dengan tangan ini. Tangan ini, aduh. Yi, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, terima kasih. Jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi, ya? Baiklah, Baik. Aku janji padamu. Xiao Tian. Kamu tadi keren banget. Berantem-berantem gini nggak ada artinya. Paman Ki, Bu Kiao. Xiao Tian, ada apa ini? Malam-malam nggak pulang. Keluyuran di luar. Ayo, cepat ikut ayah pulang. Xiao Tian, aku dan ayahmu nungguin kamu semalaman. Kamu tadi kemana? Iya, kemana aja? Lupakan dulu ini. Kalian berdua kok bisa bareng lagi? Aku. Enggak. Dasar anak bandel. Sudah berapa kali ayah bilang? Jauhin Bu Kiao. Lagi-lagi gak dengerin ayah. Iya. Aduh, sakit. Enggak kok. Dasar anak ini, di sekolah baik-baik, kok bisa mukul ayahmu? Bu Kiao. Kok bisa kamu mukul pacarku? Dia nggak nurut, ya harus aku atur dong. Udah deh, berantem mulu. Ayah. Bu Kiao bilang mau kunjungan rumah. Aku nggak bisa nolak. Jadennya kira. Ayah. Kamu tanya aku yang mau tanya kamu. Almamen sama Ii. Ngapain sih? Aku tahu. Jangan-jangan kalian berdua. Apaan sih? Dasar anak bandel. Tahu nggak malam ini ayah selesaiin berapa banyak masalah buat kamu? Dasar anak bandel. Aduh, kalian berdua ayah anak ini ngomongin apa sih? Bu Kiao, Yi, kalian pulang dulu. Aku sama dia. Masih ada urusan lain. Ayah. Kita berdua ada rahasia cowok. Yang perlu dibicarakan. Kalian pulang dulu, kita bentar lagi. Cepetan pergi. Kalian pulang dulu. Aneh banget sih dua orang ini hari ini. Aku juga ngerasa ada yang nggak beres. Ada apa sih? Katanya kamu sama Yi. Nonton film? Kok malam banget? Kamu masih berani nanya, Li Tianxing? Yi diculik, aku yang nyelamatin dia. APA. Si anak pejabat itu berani-beraninya main tangan? Aku bunuh dia. Gini terus juga nggak bisa. Harus cari solusi. Cepat ganti kembali. Ayah, ada cara apa? Hari ini siang, aku terus memikirkan kita. Mulai dari saat panah itu menembus tubuh kita bersama. Pagi hari berikutnya bangun, bingung. Lalu jiwa kita bertukar. Tapi kalau kita kena panah, kenapa? Tidak ada luka? Pasti sudah sembuh. Aku rasa, pasti karena darah kita bercampur, baru terjadi hal aneh ini. Kalau mau tukar kembali,
Harus mulai dari sini. Betul, ayah pintar. Ayo kita coba. Coba. Perlahan. Siap, ayah? Ayo. Ayah, sudah kembali. Ayo. Sudah besar, jangan sering peluk. Gimana, nggak apa-apa? Nggak enak sih nggak, cuma kepala agak pusing. Terus, kayaknya tenaga habis banget. Nggak apa-apa yang penting. Pusing, tenaga habis, pasti karena sering pacaran. NAK. Ayo, pulang makan. Ayo. Ayo, cobain masakanku. Yi, kamu juga cobain. Enak. Pak Guru Kiao, masakannya enak banget. Aku pengen tiap pulang sekolah bawa mangkok buat minta makan. Boleh. Ayah, cepat cobain masakan guru, enak banget. Jangan lama-lama, cepat. Cobain. Cepat cobain masakan guru, enak banget. Ah, kalian makan dulu. Aku sudah makan, nggak lapar. Waduh, sayang banget. Masakan guru enak loh. Ayah. Aku kira tadi bakal masakan aneh. Oh ya Xiao Tian, besok Sabtu, ulang tahun ke-80 kakekku. Mau ikut aku nggak? Boleh. Boleh aku bawa ayahku juga? Boleh banget, sama Pak Guru Kiao. Kalau besok nggak ada acara, kita pergi bersama. Oke, aku temani mereka berdua saja. Yi, hal besar gini kok nggak bilang dari dulu. Kita nggak sempat siapin hadiah. Paman Ki, nggak usah siapin hadiah. Kakekku tidak kekurangan apapun. Kalian tidak perlu membawa apa-apa. Baik, kalau begitu kita bertiga pergi bersama. Sudah diputuskan. Hai. Kalian pikir, Li Tianxing ini, apakah akan datang membuat masalah lagi? Seharusnya tidak. Kakekku, Lin Qingsan, di kota Yun, juga punya pengaruh. Besok di pesta, tamu-tamu penting akan berkumpul. Yang datang ke sini semuanya orang-orang terpandang di kota Yun. Keluarga Li tidak akan berani berbuat macam-macam. Lin Qingshan. Ada apa, Paman Ki? Oh, Tidak Ada, APA. Xiao Tian. Memang keluarga kaya, rasanya enak. Coba cicipi. Ayah, lihat dong situasinya seperti apa. Memalukan sekali. Memangnya kenapa? Yi yang mengundang kita. Ngapain kaku begitu? Aku ambilkan yang baru untukmu. Bagaimana? Enak. Ayah bilang juga tidak bohong kan? Aku coba yang ini lagi. Maaf. Saya Len. Cari mati ya. Kamu lagi? Iya, aku. Kenapa? Kok kamu takut sekali? Luka ini bagaimana? Kamu masih tanya? Kamu ini bagaimana sih? Tanya saja kenapa? Qi Xiaotian, kamu tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar semuanya dengan bunga. Apa? Aku ngapain sih? Ayah, lihat orang ini. Aneh banget, ngomongnya gak jelas. Ini. Qi Xiaotian, aku mengerti. Kamu menjebak aku, ya? Mau membuatku mengungkap aib sendiri di depan umum. Tidak semudah itu, aku tidak akan terjebak. Apa sih? Ini ngomong apa sih? Kamu? Kalau otakmu bermasalah, cepat-cepat pergi ke dokter. Xiaotian, lihatlah yang Master Li sekarang seperti ini. Cukup kasihan, kita mengalah saja. Kamu, Kalau dilihat juga begitu. tunggu saja. Hai, ayah. Harus datang. Aku sudah sangat dipermalukan oleh mereka. Baik, aku segera ke sana. Xiao Tian, Lao Qi. Ayah, Guru Kiao, jelas-jelas tertarik padamu. Terima saja. Jangan ikut campur. Guru Kiao, pakaianmu hari ini sangat cantik, katanya. Benar kan? Oh, cantik. Guru, kue di sini enak sekali. Cobalah. Tidak usah, Xiao Tian. Aku sedang diet.
Jangan-jangan guru sengaja diet untuk ayahku? Lihatlah keluarga Lin ini, sungguh megah, Xiao Tian. Kau benar-benar beruntung bisa mendapatkan anak perempuan kaya sebagai pacar, ayahmu ini juga ikut kebagian untung. Ayah, cara bicaramu ini, seolah-olah kau hidup dari belas kasihan. Hidup dari belas kasihan apa salahnya? Makan nasi basi pun butuh skill. Ayah, kalau keluarga Yi begitu kaya, apakah orang tua mereka akan meremehkanku? Masa sih? Ingat baik-baik. Kau adalah anakku, Qi Tian. Xiao Tian. Paman Qi, Guru Kiao, kapan kalian datang? Kami juga baru saja tiba. Hadirin sekalian, teman dan kerabatku di Yuncheng, selamat datang. Saya Lin Qingshan, sudah lama tidak terlibat urusan dunia, terima kasih atas perhatian kalian. Yang datang ke pesta ulang tahun orang tua seperti saya, hati saya sangat senang, ucapan terima kasih tidak perlu panjang lebar. Semoga kalian menikmati hidangan, mari kita bersulang, baik. Xiao Tian, temani aku ke sana, temui kakek. Ini, Bocah nakal. Cepat pergi, jangan pedulikan kami. Xiao Tian, nanti tunjukkan yang terbaik, semangat. Ayo. Kakek, di hari bahagiamu ini, aku ingin memperkenalkan seseorang. Namanya Qi Xiao Tian, teman sekelasku. Juga pacar. selamat, kakek Lin, semoga panjang umur dan sejahtera. Bagus, bagus, anak yang baik, aku sudah tua. Mata juga tidak jelas lagi, keluarga terkemuka di Yuncheng. Generasi mudanya, aku tidak bisa bedakan siapa-siapa, boleh tahu. Kamu dari keluarga kaya mana? Kakek Lin, Anda salah sangka, aku bukan dari keluarga bangsawan. Hanya keluarga biasa. Lalu ayahmu bekerja apa? Ayahku. Aku tahu, ayahnya adalah seorang satpam di sekolah kita. Satpam? Satpam? Bagaimana bisa tertarik dengan anak seorang satpam? Yi, mencari pacar itu hal besar. Kenapa tidak memberitahu keluarga atau para sesepuh? Yi, kenapa kau jadi seperti ini? Kakak dan kakak iparmu sudah tiada, selama ini kakek juga kurang mengawasimu. Aku rasa ke depan harus lebih ketat mengaturmu. Paman, mencari pacar adalah urusanku sendiri. Tidak perlu kalian berdua ikut campur. Lin Yi, bagaimana caramu bicara pada orang tua? Pamanmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Lagi pula, kau ini putri keluarga Lin, kok bisa memilih anak orang biasa? Apalagi dia anak satpam. Kalau sampai tersebar, bisa-bisa kita jadi bahan tertawaan. Benar, keluarga Lin tidak bisa menerima aib ini. Kenapa kau tidak memilih yang lain? Di kota Yun banyak pemuda berbakat, tapi kau malah memilih si miskin ini. Ayah, oh ya, aku dengar yang Master Li menaruh hati padamu. Bagaimana kalau hari ini di hadapan Young Master Li, kau putus dengan si miskin itu? Kami semua akan menjadi saksi. Mulai hari ini, kau resmi berpacaran dengan yang Master Li. Yi, Jengke tidak, para sesepuh ingin yang terbaik untukmu. Li Tianxing, jangan berpura-pura di sini. Ku beritahu, lebih baik aku memilih anjing daripada memilihmu. Kau. Ayah, cepat nasihati Yi. Daripada memilih yang Master Li, dia malah memilih si miskin, anak seorang satpam. Bagaimana bisa dia menyamai keluarga kita? Menyamai. Menurutku belum tentu. Tuanku Dragon Lord, bawahanku telah menyelesaikan misi dengan baik. Laolin, kau telah berjuang keras membantuku menggusur musuh. Kontribusimu tak ternilai. Tapi kondisimu sekarang tidak baik. Peredaran energimu kacau, QMU berbalik arah. Jika tidak segera diatur, bisa berakibat fatal, tuanku. Musuh masih di depan, bagaimana hamba bisa mundur? Tidak mungkin. Atas nama pemimpin Dragon King Palace, aku memerintahkanmu. Kembali ke kampung halamanmu di kota Yun, untuk beristirahat. Hiduplah sebagai orang kaya. Baik tuanku, jika suatu saat tuanku membutuhkan hamba, hamba siap berkorban jiwa raga.
Mengapa Dragon Lord tidak mau mengakuiku? Besar sekali gayamu. Kukira saya pa. Ternyata cuma penjaga. Qi Xiaotian. Malu-maluin, kakek ulang tahun, kamu malah bawa bapakmu. Makan prasmanan? Li Tianxing, kamu ngomong apa sih? Yang Marga Li, bisa lebih hormat nggak? Ternyata Qi Xiaotian adalah anak dari Dragon Lord. Aku nggak hormat? Dia cuma satpam kampungan. Aku bilang dia penjaga pintu, salah apa? Lajukila. Gajinya dari keluarga Li. Kalau aku nggak senang, sekejap bisa aku pecat. Tua, bener nggak? Atau salah? Kamu. Sudah. Kayaknya kamu kurang pelajaran ya. Sepertinya. Hukuman kemarin belum cukup. Kamu udah cerita ke bapakmu? Kalian berdua, tunggu saja. Akan kubalas. Berlipat ganda. Satpam, barusan kamu bilang apa? Alonji. Aku dengar. Aku bilang, anakku Kitian. Ngejodohin anak perempuan keluarga Lin, bukanlah hal yang muluk. Aku nggak salah dengar? Pede banget sih. Berani ngomong gitu. Nggak salah menurutku. Dan Xiaotian. Cocok banget. Hah, anak satpam kampungan. Cocok apanya? Dasar miskin. Ngambil sepatu Yi aja nggak layak. Para sesepuh Lin, menurutku orang tua ini sengaja bikin rusuh. Aku Yuzal. Usir mereka, biar nggak ganggu suasana. Ultimio. C7. Hei, tunggu. Tamu tetap tamu, keluarga Lin mana boleh usir tamu? Ayah, tamu macam apa ini? Cuma numpang makan. Adik, jangan kasar. Kakek, meski kita nggak usir mereka, masalah Yi harus diselesaikan. Nanti malu keluarga Lin. Tante, kamu ngomong apa? Aku pacaran sama Xiao Tian. Kok malah malu? Dasar anak nggak tahu diri. Kek, ayo dong bicara. Baik. Menurutku, Tuan Qi. Ngomong bener. Xiao Tian dan Yi emang cocok. APA. Nah, kakek Lin pahlawan sejati. Sepemikiran. Kakak, Ayah, kakak. Aku senang banget kamu dukung aku. Xiao Tian anak baik. Pilihan Yi tepat. Kalian rencananya kapan nikah? Kakek, ngomong apa sih? Kok udah ngomongin nikah? Kami berdua baru pacaran. Masih terlalu dini buat ngomongin pernikahan, tapi kalau emang mau aku nikah sama dia, ya lihat aja gimana sikap dia. Kakek, tenang aja. Aku pasti bakal baik-baik Yi. Oke, berarti deal. Kamu. Apa maksudnya deal, kakek? Kok kamu bisa salah? Kamu bukan siapa-siapa, Qi Xiaotian. Bukan siapa-siapa, gimana bisa dapetin Yi? Pasti cuma aku doang, yang Master Li. Soal perasaan, gak bisa dipaksain. Kakek bener, Li Tianxing. Lupakan aja deh. Ayah, jangan nurutin Yi. Sekarang keluarga Li sedang di puncak kejayaan. Yang Master Li adalah satu-satunya penerus. Bisa dibilang ini kolaborasi yang kuat. Tolong pertimbangkan lagi, kakek. Aku sarankan kamu pikir-pikir dulu sebelum mutusin. Biar gak jadi masalah besar. Li Tianxing, lu udah selesai belum sih? Yi jelas-jelas gak suka lu. Jangan maksain diri. Oke? Diam. Gak ada urusanmu. Sudah, yang Master Li. Aku udah mutusin. Tolong jangan ganggu Yi lagi. Apa maksudnya udah mutusin? Dengar, aku kasih muka. Panggil kamu kakek. Kalau gak aku kasih muka, kamu cuma orang tua bangka yang udah setengah masuk liang kubur. Li Tianxing, gimana sih cara kamu ngomong? Sama kakekku? Gue ngomong gimana ya terserah. Barang yang gue mau. Gak dapet, yang Master Li. Kok langsung ngamuk? Sepertinya aturan keluarga Li lebih buruk dari yang kubayangkan. Gue ngomong kapan lu, satpam kampret, boleh ikut campur? Jangan lupa, lu makan dari siapa? Kakap. Li Tianxing, pesta ulang tahunku. Gak menyambutmu.
APA maksudnya? Usir gue? Oke, hari ini gue gak pergi. Gue lihat keluarga Lin. Bisa ngapain ke gue? Orang. Kepala keluarga. Ayah, jangan keterlaluan. Pak Lilau. Bukan orang sembarangan. Hah, gue takut? Coba sentuh gue. Oke, ku buatkan kenyataan. Orang ini. Buat onar di pestaku. Usir dia sekarang. Sayap. Berhenti. Ayah, pikir dulu. Iya, kalau berani nambahin satu kata. Hukum keluarga menanti. Apa maksudmu? Dasar bocah, berani menghina aku? Rupanya, aku harus mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Sudah cukup untuk keluar, orang ini akan tinggal 1 detik lagi. Aku tidak bisa. Anda telah berakhir dan Anda tidak akan pernah mati. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah, kau bisa menghitungnya. Dan orang tua yang buruk ini, mereka semua menggertak saya. Saya tidak buta dan melihat bahwa itu adalah pemilik kalender. Datang dan selamat datang, Lin Lau. Bukankah seharusnya kau menjelaskan padaku? Anakmu harus disiplin dan disiplin. Kau orang tua, aku pikir kau adalah veteran dari Yuncheng. Aku baru saja memanggilmu Lin Lau, tapi itu tidak berarti kau bisa menghina anakku. Saya membuat masalah di pesta ulang tahun. Sudah memberi Anda wajah, APA yang harus saya berikan kepada ayah saya. Dia memukul saya 12 tamparan. Aku memukul wajahmu. Aku adalah putra keluarga. Ini tidak ringan seperti ini. Ini tidak akan selesai tanpa memberi saya penjelasan. Sudah selesai. Anda marah, pasti ada sesuatu di sini. Kesalahpahaman nih. Benar, benar. Baru saja minum segelas anggur, atau dia tidak bisa melakukannya. Anda mengatakan hal yang luar biasa seperti ini. Tanggeja banggan dan minta maaf. Kalian berdua tulang rawan, apa kau ingin aku marah? Kami melakukan ini untuk keluarga Lin. Ayah, jangan bicara. Semakin Anda tidak mengerti. Apakah saya akan menikah pantat Anda di sini? Anda, Kakek, jangan marah dulu. ayah saya sudah tua. Tidak masalah, ini adalah kesalahpahaman. Ya tua bingung. Kesalahpahaman bahwa saya pergi ke Anda. Keluarga Lin Anda tidak memperlakukan saya lau. Di matanya, apakah putranya melihatnya? Toleransi dan kompromi terhadap orang jahat. Tidak ada rasa hormat. Ayah, jam berapa ini? Anda masih memiliki pikiran untuk mengatakan ini? Lilauhu di pesta ulang tahun orang tua. Tidak bisa membiarkan Anda. Dengar kau ingin. Saya sudah siap. Anda akan diberkati. Tampaknya Yuncheng akan memiliki nama keluarga Lin di masa depan. Tidak sebagus Li Jia dalam hal kekuatan atau sumber daya keuangan. Apalagi, kepala keluarga Li ini masih bisa bertarung. 2 orang seperti ini mau mengusirku? Tak kusangka kepala keluarga Li punya trik seperti ini, tua bangka. Sudah tahu kekuatanku? Berani melawan ayahku? Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Li Tianxing, keluarga Liu memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Kalian tidak akan berakhir baik. Baiklah. Tapi sebelum hancur, aku pasti akan menangkapmu dan membawamu keranjang. Akan kudidik sedikit. Kamu, Li Tianxing, jaga mulutmu. Dan kamu, aku bertahu, alasan keluarga Lin. Berakhir seperti ini, semua karena ulahmu. Masih berani bicara di sini? Li Tianxing, aku melihatnya hari itu. Jelas-jelas kalian sekelompok orang yang menindas Xiao Tian. Xiao Tian hanya membela diri. Benarkah? Coba tanya tamu terhormat di sini, siapa yang berani menjamin anak seorang satpam busuk ini? Siapa yang berani?
Ya, tidak ada yang berani. Tidak bisa dikatakan. Lihat, tidak ada satupun. Keluargamu sudah tidak bisa bergerak di kota Yun. Sudah puas? Aku Bertaho, aku Lin. Bertanggung jawab atas perbuatanku. Hari ini, karena aku telah menyinggung keluarga Li, maka bayarlah kita menyelesaikan ini di antara keluarga kita. Sudahlah, sudah tua. Orang bijak tahu situasi. Sekarang menyerah masih tidak terlambat. Dalam kamusku, tidak ada kata menyerah. Dua kata itu, tidak menyerah? Jadi kamu ingin melawanku? Baik, aku akan temani sampai akhir. Kakek, Anda sudah tua, jangan melawan mereka. Secara fisik, Yi, dalam hidup kakek, hal yang paling membahagiakan adalah memiliki cucu seperti kamu yang begitu mengerti dan penurut. Bahkan jika hari ini kakek mengalami sesuatu, keluarga Lin bisa kuserahkan ke tanganmu. Kakek tenang. Sudahlah, jangan banyak bicara. Jangan bilang aku, Li, menindasmu. Sekarang, kamu hanya perlu menyerahkan keluarga Lin di depan semua orang, dan aku akan mengampuni nyawa seluruh keluargamu. Dan juga, menikahkan cucumu denganku. Anakku, kamu bodoh. Setelah keluarga Lin menyerah, gadis kecil itu akan menjadi mainanmu. Oh ya, kalian berdua, ayah dan anak, jangan bermimpi di sini. ini ultimatum terakhir. Menyerah atau mati. Berani-beraninya mengincar keluarga Lin. Hari ini, bahkan jika harus mengorbankan tulang tua ini, aku tidak akan membiarkan. Rencana jahat kalian berhasil. Kau tua keras kepala, melawan sampai akhir. Hanya akan berakhir dengan kematian. Siapa kau? Aku hanya seorang satpam biasa di kota Yun. Satpam. Bagaimana bisa menangkis seranganku? Ayah, kemarin di kasino. Anaknya yang memukuliku sampai begini. Kebetulan sekali. Hari ini sekalian ku habisi. Habisi aku? Itu tergantung pada kemampuanmu. Aneh, sangat aneh. Seorang satpam berani menantang raja bawah tanah kota Yun. Dunia ini semakin tidak mengerti. Tampaknya tanpa kematian. Masalah ini tidak akan selesai. Kepala keluarga Lin, kau baik-baik saja? Terima kasih Long. Terima kasih Tuan Chi. Jika bukan karena pertolonganmu, aku mungkin sudah tewas. Pergilah ke samping, istirahatlah. Sisanya serahkan padaku. Bagaimana bisa? Terlalu banyak bicara hanya akan membuatmu terlihat palsu. Paman Ki, kau membela kakekku. Bagaimana jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bagaimana dengan kakak Xiao Tian? Ayah, tadi kau terlalu mengambil risiko. Lagi pula, orang ini terlihat cukup kuat. Kitian, kau yakin bisa? Tenang, kalian cukup diam di samping dan lihat saja. Bagus, sangat sombong. Ayah, cepat bunuh dia. Dan anaknya juga. Kalian berdua bisa menemani di jalan ke neraka. Tenang. Hari ini mereka tidak akan ada yang lolos. Kepala keluarga Li, bisakah aku mengusulkan sesuatu? Hari ini adalah pesta ulang tahun kepala keluarga Lin. Berbuat kerabutan di sini tidak pantas. Bagaimana kalau begini, aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Menahan 3 seranganmu. Setelah 3 serangan, apapun hasilnya, kau dan semua orangmu pergi dari sini. Menahan 3 serangan Li Lauhu, satpam ini tidak ingin hidup lagi. Menahan 3 serangan? Satpam brengsek, kau ingin klaim asuransi? Ini bunuh diri. Usulmu bagus, aku setuju. Tapi kau akan segera menyesali kesombonganmu. Dengan harga yang sangat mahal. Karena di dunia ini, tidak ada yang bisa menahan 3 seranganku. Citian, apa kau gila? Tenang, aku terkenal dengan kulit tebal dan badan kuat. Kakek, cepat nasihati Paman Ki. Kekuatan Li Lauhu sudah kita lihat bersama. Bahkan kakek bukan lawannya. Apa yang Paman Ki lakukan? Bukanlah bunuh diri? Yi, tenang. Kita harus percaya pada Tuan Qi.
Ini, bagaimana mungkin? Di kota Yun ada orang seperti ini. Satpam ini lulusan sekolah mana? Aku menyuruh anakku juga pindah. Bagus sekali, ayahku tidak apa-apa. Pukulan Li Laohu ini sangat licik. Terlihat seperti kekuatan kasar, tapi sebenarnya penuh perubahan, dengan tenaga gelap yang masuk ke dalam tubuh lawan, mengaduk organ dalam, menerima pukulannya langsung. Pasti hati dan empedu hancur. Menurutku, tidak ada efeknya juga. Itu karena ayahmu hebat. Kupikir kepala keluarga Li hari ini belum makannya? Kok memukul orang? Sama sekali tidak sakit. Baru saja aku hanya menggunakan 70% kekuatan. Selanjutnya aku akan mengerahkan semua tenaga. Kamu tidak akan merasa nyaman lagi. Aku tunggu, Satpam brengsek jangan terlalu sombong. Seluruh kota Yun tahu, tendangan ayahku yang paling hebat. Tunggu ayahku menendang, kamu pasti mati atau cacat, benar katamu. Li Laohu, kamu curang? Ini sudah berapa jurus? Xiao Tian, jangan gegabah, sebelum dia mendarat, semua tendangan cambuk. Hanya dihitung 1 jurus. Lalu bagaimana? Apakah Cician akan dalam bahaya? Jangan khawatir, Tuan Qi sangat ahli. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk mengalahkan kekuatan keras. Kali ini tidak hanya tidak terluka, bahkan membuat Li Laohu kewalahan. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Sial, semua kekuatan terkonsentrasi di jari. Akan menyusuk jantung Tuan Lin. 3 jurus sudah lewat, waktunya menepati janji, bawa orang-orangmu. Cepat pergi, tidak mungkin, karena kamu sudah mempermalukanku. Bagaimana aku bisa hidup di kota Yun nanti? Hari ini aku harus membunuhmu. Menghapus aib. Ayah. Li Laohu, aku ingin memberimu kesempatan. Tapi kamu bersikeras mati, tunggu. Mengalahkanku dengan mudah, kamu siapa sebenarnya? Raja Neraka akan memberitahumu jawabannya. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan nyawa hamba, Li Laohu. Aku melatihmu selama bertahun-tahun, ternyata sangat lemah. Jika lain kali kau bunuh diri. Ya, sudah, pergi sana. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Hei Tai. Sayang sekali panah tadi malam tidak berhasil membunuhmu. Kamu, si panah setan. Ingatanmu sangat baik, setelah 15 tahun masih bisa mengenaliku. Dengan sekali pandang, dendam pembunuhan istri, tidak akan pernah kulupakan. Ayah, dia orang yang membunuh ibuku. Benar, ibumu Li Qiushui tewas. Di bawah panahku, dan ayahmu yang lemah ini. Bahkan tidak bisa melindungi wanita yang paling dicintainya. Xiao Tian, jangan gegabah. Pemanah iblis, jangan harap bisa memancing amarahku dengan kata-kata. Kau pikir aku hanya omong kosong? 15 tahun yang lalu, aku membunuh istrimu, dan hari ini, aku akan membuatmu merasakan lagi sakitnya kehilangan orang yang paling kau cintai. Xiao Tian. Lao Qi, Ayah, hati-hati. Guru Kiao. Yu Tong, kenapa kau begitu bodoh, mau menahan panah untukku? Lao Qi. Sekarang, apakah kau mengerti perasaanku? Aku mengerti. Wanita yang paling kucintai juga melakukan hal yang sama. Menahan panah untukku. Mantan istrimu pasti sangat mencintaimu. Tunggu sebentar. Sepertinya aku tidak kena panah. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau begitu Lao Qi, apakah sekarang kau bisa menerimaku? Saat kau tanpa ragu menahan panah untukku, aku seakan melihat almarhum istriku, Qiushui, dalam dirimu.
Tapi aku tidak ingin menjadi bayangan orang lain. Kau salah paham. Kau bukan pengganti siapa-siapa. Kau adalah dirimu yang unik. Guru Kiao. APA, dia terluka oleh energi panah, tapi tidak parah. Bawa dia pulang dulu untuk istirahat. Baik, kami akan pulang sekarang, Guru Kiao. Pemanah iblis. Perseteruan kita di masa lalu, hari ini harus diselesaikan. Kau bisa menangkap panahku dengan tangan kosong? Kau pikir 15 tahun ini, aku hanya membuang waktu? Setiap hari dan malam di masa lalu. Aku memikirkan satu hal, bagaimana cara mengalahkan panahmu. Jika waktu bisa kembali ke saat Qiu Sui terkena panah. Sebelum itu terjadi, apakah aku bisa mengubah takdirnya? Sekarang, aku bisa melakukan yang mustahil. Kau tidak bisa kembali. Meski di masa lalu aku tidak bisa, tapi setidaknya hari ini, aku bisa membunuhmu untuk balas dendam. Kitian, kau masih sama sombongnya. Dulu kau tidak bisa mengalahkanku, sekarang pun. Sama saja, ada satu jurus yang kusiapkan selama 15 tahun, khusus untuk hari ini. Kalau begitu, aku akan mencobanya. APA. Qiu Sui, akhirnya aku bisa membalaskan dendammu. Arwahmu di sana. Seharusnya bisa tenang sekarang. Ayah, kita menang. Pemanah iblis bahkan dibunuh olehnya. Ayah, sandaran terakhirmu sudah mati. Dia pasti tidak akan melepaskan kita sekarang. Aku hampir melupakan kalian berdua. Qitian, Paman Qi, maafkan aku. Tolong selamatkan nyawaku, aku mohon, Lilauhu. Sepengetahuanku, selama bertahun-tahun di kota Yun, kau telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkanmu hidup, termasuk anakmu yang baik itu. Meski masih muda, tapi penuh dengan kelicikan. Dia sudah tahu salahnya. Tolong maafkan aku. Sujud, keinginan kalian untuk hidup cukup kuat, Xiao Tian. Katakan, bagaimana kita harus menghadapi mereka berdua? Kakak Xiao Tian. Aku tidak akan merebut lagi darimu, kau orang yang baik hati. Anggap saja aku seperti angin, lepaskan aku. Mereka sebenarnya tidak pantas mati, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Ayah. Ide bagus, Lilauhu. Dengan kekuatanmu, kau menindas orang lain. Hari ini, aku akan menghancurkan kekuatanmu. Ayah. Selain itu, harta yang kau kumpulkan di kota Yun. Semua itu adalah uang haram. Kau harus mengembalikannya ke masyarakat. Begini saja. Sumbangkan semua kekayaanmu ke lembaga amal. Jika berani menyembunyikan sedikit pun, tunggu saja aku datang sendiri. Menkeraimo. Aku setuju, Ayah. Kita tidak punya apa-apa lagi, hanya bisa mengemis di jalan sekarang. Ini adalah karma yang pantas untuk kalian berdua, ayah dan anak. Tuan Qi, bisakah kita bicara sebentar? Aku dan kepala keluarga Lin masih ada urusan, kalau tidak ada masalah, pulang saja dulu. Pewahan Lin Qingshan. Apa yang kau lakukan? Kenapa memberikan kehormatan seperti ini? Tuan Herma, bawahan tidak berani melanggar tata krama. Kedua, terima kasih atas kebaikan Tuan yang menyelamatkan nyawaku. Ayo, duduk dan bicara. Kematian Qiu Sui tahun lalu, Aro Demon selalu bersembunyi di balik layar. Aku khawatir dia akan membahayakan Xiao Tian, jadi aku memilih untuk mengasingkan diri. Tak disangka, selama bertahun-tahun, Tuan Naga ternyata selalu berada di kota Yun, selalu di sekitar kita. Sekarang, Aro Demon sudah mati, balas dendam terbayar, Xiao Tian juga sudah dewasa. Aku berencana untuk kembali secara resmi. Tuan, kau benar-benar akan kembali. Ini sangat bagus. Banyak saudara yang menyaksikan hari ini. Urusan mengumpulkan pasukan lama. Aku serahkan padamu, Laulin. Ini adalah perintah naga. Bawahan tidak akan menolak. Paling lambat malam ini, semua saudara di Kil Naga
bisa berkumpul di sini. Omong-omong, aku berencana agar Xiao Tian perlahan mengambil alih urusan kuil naga. Aku juga berharap kau bisa membantunya. Sedikit. Tuan, tenang saja. Tulang tua saya ini masih bisa berguna. Lagipula, sekarang Xiao Tian, dia adalah cucu menantu saya. Secara logis dan emosional, saya harus membantu. Bukan? Dengan kata-katamu, saya lega. Paman Ki, Guru Kiao baru saja sadar. Sadar? Saya akan ke sana. Lao Chi, kamu datang. Jangan bangun, istirahatlah. Lao Qi, saya sudah baik-baik saja, sungguh. Tidak boleh, kamu terluka oleh panah, setidaknya butuh istirahat 2 minggu. Jangan sampai meninggalkan bekas luka. Mengerti. Tak kusangka kamu begitu perhatian. Guru Kiao, lain kali jangan terlalu gegabah. Bagaimana jika saat itu saya tidak menangkap panah itu? Akibatnya bisa fatal. Kamu masih memanggilku Guru Kiao? Nama saya Kyo Yutong. Kalau begitu, lain kali aku akan memanggilmu Yutong. Lalu, hubungan kita sekarang apa? Seharusnya teman. APA? Teman? Sekarang kita adalah pasangan ciuman. Desa Lao Chi, dapat kentangan mala pura-pura tidak tahu. Aku ingin kamu mengaku dengan mulutmu sendiri, aku adalah pacarmu. Apakah aku mengaku atau tidak, fakta bahwa kamu adalah pacarku sudah pasti. Lao Chi. Sembah sujud, Tuan Naga. Bangganlah semua. Tuan Naga, kami sudah menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya, Anda bersedia kembali. Zidian, kamu masih sama, selalu tergesa-gesa. Bagus sekali, Tuan Naga bersedia kembali. Aku tidak perlu lagi. Jadi tukang bersih-bersih di sekolah. King Miao, kupikir kamu suka bersih-bersih. Kenapa hanya sedikit orang? Ceritanya panjang. Sejak Tuan Naga mundur, kekuatan di istana naga tercerai-berai. Yang paling kuat adalah penatua penegak hukum, Zhang Baisheng. Dia juga minyak hebat tinggi dalam hal pengaruh. Dia seimbang dengan aku dan King Miao. Zhang Baisheng. Kenapa namanya terdengar asing? Dia baru bergabung dengan Istana Naga setelah Anda mundur. Kemampuannya luar biasa, tapi ambisius. Dalam 10 tahun lebih, dia sudah mencapai posisi tinggi di Istana Naga. Lalu kenapa dia tidak datang menghadap? Ini. Aku mengerti. Sepertinya dia tidak menghargai aku. Aku gagal menjaga Istana Naga, mohon hukuman dari Tuan Naga. Ini bukan salahmu. Aku telah meninggalkan Istana Naga selama belasan tahun. Beberapa masalah memang tak terhindarkan. Baru saja bawahanku telah memberitahu Zhang Baisheng. Dia terlihat setengah percaya dengan kehadiranmu. Katanya 2 minggu lagi, di Hotel Zukue, Kota Yun, akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Minarek. Dia tidak datang sendiri, malah bertindak semaunya. Mengadakan pesta penyambutan. Kurasa dia jelas ingin mengujiku. Baiklah, aku akan temani dia bermain. Ya Tong. Aku ada urusan sebentar lagi, tidak bisa menemanimu. Kamu mau kemana? Aku antar saja. Alamat ini sepertinya Hotel Zukue. Kebetulan sekali, hari ini ada reuni sekolahku. Di Hotel Zukue. Ayo pergi bersama. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ayo pergi, cepatlah. Bersulang untuk Tuan Zhang. Kamu mengadakan reuni ini bukan hanya untuk berkumpul dengan kami, kan? Yun, kamu bicara berbelit-belit nih. Tuan Zhang. Jangan pura-pura tidak tahu. Dulu di kelas siapa yang tidak tahu kamu terus mengejar? Yui Chia Yutong. Kali ini juga. Karena dia kan? Dulu aku hanya sampai semester 2. Sebelum ayahku membawaku ke luar negeri. Sungguh disayangkan. Yun, bagaimana kabar Yutong sekarang? Tuan Zhang bertanya pada orang yang tepat. Aku sahabat terdekat Yutong. Dan kami bekerja di sekolah yang sama. Dari lulus sampai sekarang, dia belum punya pacar. Mungkin dia menunggumu kembali, Tuan Zhang. Sekarang kamu sudah berbeda, Tuan Zhang sukses di usia muda. Dalam waktu singkat studio yang kamu dirikan sudah go public. Kekayaanmu bernilai miliaran. Dia Kyo Yutong paling-paling hanya dosen universitas, mana pantas untukmu? Xiaoyan, meski benar, tapi Yutong
adalah cinta pertamaku. Ada lirik lagu yang bilang, yang tak didapat selalu mengganggu, yang dimanja selalu tak peduli. Dewi Kiao memang beruntung, Tuan Zhang setia padanya. Tak pernah meninggalkannya. Ini disebut jodoh yang serasi. Kalau Yutong menikah dengan orang kaya, mungkin aku bisa ikut ke bagian rezeki. Yun Yun, Xiao Yan, Zhou Jian. Dui Xiao de Tong. Zhang Qi. Tak disangka, sudah 10 tahun tidak bertemu, kamu masih bisa mengenaliku sekilas. Mengenaliku. Benar-benar sudah lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, Yutong, sekarang Zhang Xiao sudah sangat sukses, di usia muda sudah memimpin sebuah perusahaan publik. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini, Yun Yun. Jangan asal bicara, manfaatkan kesempatan apa? Yutong, hari ini hotel Juke sangat ramai. Ada seorang tokoh besar yang mengadakan pesta penyambutan di hotel ini. Mereka memesan ruangan paling mewah, jadi kamu harus rela. Di ruangan yang sedikit lebih biasa, tapi kita minum anggur terbaik. Zhang Xiao, jangan bilang begitu. Meskipun itu, ruangan yang sedikit lebih biasa, tetap sangat mewah. Pasti Zhang Xiao menghabiskan banyak uang, ya? Jangan bicara soal uang, yang penting adalah teman-teman bisa bersenang-senang dan menikmati pesta ini. Benar kan? Zhang Xiao memang dermawan. Ayo teman-teman, mari kita bersulang untuk Zhang Xiao. Ana, Lauki kok belum datang? Lauci, ini. Yutong, siapa ini? Sepertinya aku tidak mengundangnya. Aku perkenalkan pada teman-teman, dia adalah pacarku, Kitian. APA. Halo semuanya. Yutong, kamu pasti bercanda, kan? Dia pacar kamu? Yutong, jangan bercanda. Kamu harus jelaskan ini padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Yun, bukannya kamu bilang Yutong belum pernah pacaran? Zhang Xiao, jangan marah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Astaga, apa yang terjadi? Kapan kamu punya pacar? Aku tidak tahu, Yun Yun. Aku dan Lauki baru saja menjalin hubungan, jadi belum sempat memberitahumu. Lauci, tunggu. Kenapa wajahnya terasa sangat familiar? Familiar? Aku ingat, dia bukanlah satpam di sekolah kita dulu? Satpam? Yutong, kamu kan dulu bintang sekolah. Kok memilih orang seperti ini? You mertua tidak APA. Tapi yang penting, dia cuma satpam. Kamu kan cantik jelita. Kenapa meremehkan satpam? Satpam itu buruk apa? Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya membeli Yutong. Yutong kita ini cantik jelita. Bersama satpam seperti kamu, itu seperti bunga yang ditancapkan di kotoran sapi. Xiao Yan, jangan asal bicara. Yutong, apa sih yang dia berikan padamu sampai kamu terhipnotis seperti ini? Kalau dilihat dari status, dia cuma seorang satpam, sampah masyarakat. Gajinya cuma beberapa ribu, mana mungkin dia layak untukmu? Kalian semua, kenapa sih benci banget sama Lauki? Punya niat jahat begitu besar terhadap Lauki. Devi Kiao, kamu anggap niat baik teman-teman sebagai niat jahat. Bukankah teman-temanmu semua ingin yang terbaik untukmu? Mengingatkanmu untuk kembali ke jalan yang benar. Lagi pula kalau kamu mau cari pacar, siapa yang lebih cocok dari yang Master Zhang kita? Iya betul. Kalau kamu sama yang Master Zhang, kamu bisa masuk keluarga kaya. Yutong, aku tahu dulu aku pergi tanpa pamit. Membuatmu kesal. Tapi kamu gak perlu. Cari pacar satpam buat bikin aku kesal kan? Kamu merendahkan dirimu sendiri, tahu gak sih? Yang Master Zhang, jangan sok akrab. Dan, tolong hormati Lauci. Aku harus menghormatinya? Kamu sangat peduli padanya ya? Baiklah. Hari ini akan kujadikan dia hilang dari hadapanmu. Cicennya, sebut saja harganya. Asal kamu putus dengan Yutong. Aku baik-baik aja. Ngapain putus sama Yutong? Kamu ini orang ngaco banget sih. Mau cari keuntungan ya? Orang kelas bawah kayak kamu, aku udah biasa lihat. Tapi gak apa-apa, aku punya duit. 5 juta, cukup enggak? 5 juta? APA? 5 juta. Langsung keluarin 5 juta oleh yang Master Zhang. Satpam ini keterlaluan. Jumlah segitu mungkin seumur hidup nggak bisa dia dapetin.
Ambil aja tuh uang dan minggir dari Yutong. Jangan halangi kebahagiaannya. Young Master Zhang ya? Kamu memang royal. Sayangnya, aku tipe orang yang nggak tertarik sama uang. Aku nggak minat sama uang. 5 juta nggak mempan ya? Nafsu kamu gede banget. 10 juta. Ambil uangnya dan minggir dari sini. 10 juta. Lao Qi. Yutong, Lihat kan? Dia nggak tulus sama kamu. Cuma 10 juta dia langsung kompromi. Nggak kayak aku. Selama ini selalu menganggapmu sebagai cahaya dalam hidupku. Kekasih hatiku, maukah kamu bersamaku? Yutong cepat terima yang Master Zhang. Kesempatan nggak datang 2 kali. Yang Master Zhang dan Devi Xiao, memang jodoh yang ditakdirkan. Menikahlah dengannya. Tunggu, kalian kayaknya terlalu cepat senang. APA, ini 10 juta loh. Kok bisa? 10 juta kamu nggak mau? Kamu gila ya, Lao Qi? Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu. Nggak usah bicara soal 10 juta. Bisa nggak itu bikin aku tergoda, Yutong? Kamu di hatiku adalah harta tak ternilai, satpam brengsek. Kamu berani main-main denganku? Emang kenapa kalau aku main-main? Kamu pakai modal duit sedikit udah semena-mena, sok jagoan. Aku paling benci tipe orang kayak gini. Iya, duit brengsekmu itu, kami nggak butuh. Nggak mau dihormati, mau dihina ya? Kalau gitu, baiklah. Aku buka kartu, Kiao Yutong, hari ini. Bagaimanapun juga, kamu harus jadi wanita aku. Dan satpam brengsek ini, hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran yang nggak bakal kamu lupa. Gimana, Young Master Zhang? Kamu mau nekat ya? Tunggu aja sampai kamu tahu kemampuan aku. Nanti kamu nggak bisa ketawa lagi. Kemampuan, sehebat apapun kamu, bisa lebih hebat dari aku? Benar-benar nggak tahu diri. Kamu tahu nggak kenapa hari ini aku ngadakan pesta alumni di Hotel Zhukue? Itu karena sebentar lagi aku mau ke sebelah buat hadiri pesta kepulangan. Yang jadiin Dragon King's Temple. Dragon King's Temple, ITU Low. Organisasi super besar yang legendaris. APA? Yang Master Zhang, kamu punya hubungan dengan Dragon King's Temple? Udah sampai situasi kayak gini, aku nggak bakal sembunyi lagi. Aku ini anaknya anggota Dewan Dragon King's Temple. Nggak nyangka yang Master Zhang punya latar belakang mengejutkan kayak gini. Itu kan Dragon King's Temple yang bisa berkuasa di seluruh dunia. Ayah yang Master Zhang, sebagai anggota Dewan, pasti termasuk jajaran inti. Kayaknya sekarang ada yang bakal kena masalah nih. Satu nggak tahu diri, berkali-kali nantangin yang Master Zhang. Satu lagi picik, nggak bisa bedain naga asli. Ini beneran lucu banget sih. Anggota Dewan Dragon King's Temple? Boleh tahu yang mana? Nama ayahku? Kamu nggak pantas tahu. Kalau gitu biar aku tebak. Di Dragon King's Temple ada belasan anggota dewan, tapi yang marga sang mungkin cuma satu. Zhang Baishen kan? Kamu tahu dari mana? Urusan aku. Yang penting tebakanku benar kan? Meskipun benar. Terus kenapa? Yang mau aku bilang. Bahkan ayahmu datang pun belum tentu bisa tekan aku. Ngaco. Ayahku itu di Dragon King's Temple. Posisinya cuma 1 tingkat di bawah Raja Naga. Kamu pikir kamu siapa? Raja Naga? Kalau aku bilang aku memang Raja Naga? Anak ini berani pura-pura jadi Dragon King? Tapi nggak apa-apa. Meskipun kamu Dragon King, terus kenapa? Setelah pesta kepulangan hari ini, ayahku bakal kuasai seluruh Dragon King's Temple. Meskipun Dragon King datang sendiri, juga harus turun tahta. Ternyata tebakanku benar. Zhang Baisheng memang punya niat jahat. Dari awal sampai akhir, pesta penyambutan ini hanyalah sebuah rencana pembunuhan yang dia rancang dengan sangat hari-hari. Kamu sudah tahu rencana yang sangat rahasia ini, berarti kamu tidak boleh dibiarkan hidup. Ayo, tangkap dia. Siapa yang berani menyentuh ayahku? Tuan Zijian, Tuan Qingmiao. Kenapa kalian datang? Zhang Qi, apakah kamu tahu yang ini adalah Tuan Naga? Ini, dia Tuan Naga? Apa, sangat terkejut? Aku sudah bilang dari dulu. Tuan Naga, urusan di sisi lain sudah selesai. Kami sengaja datang untuk melapor kepada Anda. Bagaimana menyelesaikannya? Bawa orangnya ke sini.
Tidak. Ayah, bagaimana? Hamba bersalah, Tuan Naga, empinailah hamba. Kalian beberapa, cukup gesit ya, cepat sekali. Menyelesaikan masalahnya. Ini semua berkat jasa Pangeran Muda. Setengah bulan yang lalu, Pangeran Muda sudah mulai merencanakan langkah demi langkah menghancurkan Kekuatan Zhong Baisheng. Dan hari ini, semuanya ditangkap sekaligus. Semuanya selesai. Hei anak kecil, kerja bagus. Ayah, terlalu memuji. Kalau begitu, kamu resmi menggantikan aku. Hari ini di sini, aku dengan resmi mengumumkan, aku Qi Tian. Resmi mengundurkan diri dari posisi kepala kuil naga. Dan anakku Qi Xiao Tian akan resmi menggantikan. Hormat kepada Tuan Naga. Ayah, kamu benar-benar mau jadi bos yang lepas tangan? Aduh, bantu aku sedikitlah. Aku dan Tante Kiao akan menikmati masa pensiun yang bahagia. Yutong, ayo kita pergi.